Siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Dia agung mulia. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun? Dia dahsyat mulia. Di sana ibumu melahirkan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 22 Juni 2024 dari kantor pusat IRMC, saya akan menyampaikan berita firman kepada saudara, yaitu tentang pemberhalaan terhadap manusia. Jadi pemberhalaan terhadap manusia ini cukup berbahaya, bahkan di kalangan gereja-gereja di akhir zaman. Karena ada beberapa orang yang begitu mengidolakan hamba Tuhan pimpinannya, saudaraku, mengidolakan seseorang, kemudian saudaraku, intensivitas kita kepada Tuhan itu justru berkurang karena rasa idola kita kepada orang yang kita anggap hebat tersebut. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi sesuatu yang membuat Tuhan itu kurang berkenan adalah pemberhalaan terhadap manusia, atau di dalam bahasa lain disebut sebagai pengkultus individuan. Pemberhalaan terhadap manusia ini juga menyusup di tengah-tengah orang-orang beriman sejak perjanjian lama sampai dengan perjanjian baru. Saudaraku, bahkan ini masih terjadi di tengah-tengah bangsa Israel. Saudara, kalau melihat literatur saudaraku, di dalam upacara sunat di kalangan orang Yahudi itu selalu disediakan kursi kosong yang disebut sebagai kisai Eliyahu Hanafi atau kursi sang nabi. Yang dimaksudkan pada upacara sunat itu roh Elia itu datang dan duduk di kursi tersebut. Jadi bangsa Israel itu kalau mengadakan sunat untuk anaknya yang masih bayi, saudaraku, teristimewa ini di kalangan orang Yahudi, mereka menyediakan kursi kosong, saudaraku, di mana kursi kosong itu diperuntukkan untuk sang nabi, untuk Elia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kursi ini diperuntukkan bagi Nabi Elia yang mereka percaya datang di dalam roh ketika sunatan anaknya itu berjalan. Saudara, jadi hal seperti itu bukan hanya terjadi di Indonesia atau negara-negara lain, bahkan di dalam bangsa Yahudi, bangsa Israel pun terjadi tradisi yang sedemikian, saudaraku, mengadakan kursi kosong untuk Elia. Katanya nanti Elia duduk di dalam kursi itu, duduk di kursi itu. Jadi kecintaan mereka kepada Elia dan kepercayaan mereka bahwa Mesias itu akan seperti Elia. Saudaraku, bahkan hal ini juga yang membuat Israel itu susah percaya pada Tuhan Yesus. Karena mereka mengingat kedahsyatan Elia, kedahsyatan Musa, saudaraku, sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang sedemikian sederhana, tidak diakui. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kecintaan kepada tokoh rohani, kalau di Israel kepada Elia, dan kepercayaan mereka bahwa Mesias itu akan seperti Elia, ini justru menutup mata hati bangsa Israel, menutup mata hati mereka bahwa Elia yang datang itu, kalau Tuhan Yesus katakan, sebenarnya Yohanes Pembaptis. Nah, saudara, lebih parah lagi, tradisi ini membuat Yahudi, Israel terutama, itu kemudian sulit menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini sangat berbahaya. Pengkultus individuan, bahkan tradisi di bangsa Israel yang sering menyediakan kursi kosong untuk Elia, saudaraku, di mana dikatakan di situ Elia duduk, saudaraku, ini tradisi yang sebetulnya tidak alkitabiah, saudara, tetapi tetap dipelihara turun-temurun. Sampai karena tradisi ini, ketika Mesias yang sesungguhnya itu diutus, bangsa Israel itu nggak bisa percaya, karena mereka berharap Mesias yang dijanjikan itu dahsyat seperti Elia, dahsyat seperti Musa, bisa membelah laut Teberau, saudaraku. Tetapi ternyata Tuhan Yesus begitu sederhana.
meskipun dia juga tampil dengan mujizat-mujizat yang dahsyat. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini pemberhalaan kepada manusia ya saudaraku, itu sangat berbahaya, bisa memberhalakan orang-orang kudus, memberhalakan Elia, memberhalakan Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pemberhalaan terhadap pohon-pohon, terhadap patung berhala, saudaraku, itu mudah sekali dikenali. Bahkan juga pemberhalaan terhadap harta benda, saudaraku, orang yang diperbudak oleh harta benda itu seperti apa, itu juga cukup mudah untuk dikenali, saudaraku. Nah, di akhir zaman, saudaraku, akan muncul tokoh-tokoh yang dahsyat yang disebut sebagai ketujuh bintang. Mereka itu nanti akan membawa gereja selamat hidup sampai Tuhan Yesus Kristus datang. Mereka juga tokoh-tokoh yang dahsyat yang akan dipakai di dalam kuasa roh Musa dan Elia, tetapi mereka tegas menolak keras ketika akan dikultuskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-22. Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 10, di sana disebutkan jelas bahwa ternyata yang disebut malaikat-malaikat di dalam Wahyu pasal yang ke-1 ayat 16 dan ke-20, malaikat sidang jemaat yang disebut dalam Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal ke-3, mereka itu, saudaraku, memberitahu segala sesuatu kepada Yohanes, saudaraku, dan mereka ternyata adalah hamba Tuhan. Saudaraku, nanti kita akan membaca Wahyu pasal 22 ayat 6 sampai 10, dibaca Mas Michael. Wahyu 22 ayat 6 sampai 10. Kedatangan Tuhan Yesus. Iya, terus Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar. Dan Tuhan, Allah yang memberi roh kepada para nabi, telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ya, amin. Saudaraku, jadi Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ayat yang ke-7. Sesungguhnya aku datang segera, berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ya, jadi berbahagialah saudara. Kalau saudara sekarang mendengar, saudara mulai mengerti tentang rahasia kitab Wahyu yang benar. Rahasia kitab Wahyu yang akan membawa kita kepada kesempurnaan, yang akan menyehatkan hidup saudara, yang akan memberkati hidup saudara, yang akan membuat sel-sel tubuh saudara itu diperbarui oleh Tuhan. Berbahagialah saudara. Kemudian ada 8. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Amin. Rasul Yohanes, saudaraku, ini begitu saking takjubnya terhadap malaikat yang memberitahukan berbagai hal yang ajaib yang akan terjadi di akhir zaman, di mana malaikat itu adalah salah satu dari ketujuh tokoh ini, saudaraku. Malaikat itu sampai takjub, saudaraku. Rasul Yohanes sampai takjub dengan malaikat ini. Dan saudaraku, malaikat ini rupanya juga adalah manusia. Saudara, nanti kalau saudara membaca di ayat yang selanjutnya, mereka adalah hamba-hamba yang sama juga dengan para nabi. Artinya siapa, saudaraku? 7 tokoh yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 16. Mereka itu manusia, mereka itu hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, memiliki cahaya kemuliaan Tuhan yang begitu luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika 7 tokoh ini, salah satunya, saudaraku, yang memberitahu kepada Rasul Yohanes ini, saudaraku, ketika akan disembah, ketujuh tokoh ini, ketujuh bintang, ketujuh hamba Tuhan yang dipakai di akhir zaman ini, ketika dia, saudaraku, mau disembah, dia menolak keras. Ini ciri hamba Tuhan yang dipakai. Ketika dia mau dikultuskan, dia akan menolak keras, tidak mau, saudaraku. Tetapi, saudaraku, namanya dikultuskan itu enak ya, saudaraku. Kemudian orang taat, pokoknya taat dengan seluruh perkataannya. Kadang-kadang ada juga yang dikultuskan itu menjadi senang dan malah terjadi sesuatu yang keliru akibatnya, saudaraku. Tetapi orang yang dipakai oleh Tuhan, orang yang dipakai oleh Roh Kudus,
orang yang dipakai oleh Allah, Roh Kudus, itu selalu kalau menerima sanjungan, menerima segala sesuatu yang tidak pantas, saudaraku, disembah itu tidak pantas bagi manusia, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, ini malaikat yang menunjukkan segala sesuatu kepada Rasul Yohanes, itu satu di antara ketujuh malaikat itu tentunya, saudaraku, yang berperan sejak kitab Wahyu pasal 1 ayat 16 disebut sebagai 7 bintang, Wahyu 1:20 disebut sebagai 7 malaikat sidang, Wahyu pasal 2 pasal 3 disebut ketujuh malaikat yang menerima surat, malaikat sidang jemaat Efesus, Smyrna, Pergamus. Wahyu pasal 6 sebagai malaikat yang mencurahkan penghukuman 7 meterai. Wahyu pasal yang ke-89 peniup sangkakala. Kemudian Wahyu pasal yang ke-15 mereka disebut juga malaikat-malaikat yang menerima amanat untuk menghukum bumi dengan 7 bokor murka Allah. Saudaraku, Rasul Yohanes itu saking takjubnya kepada tokoh ini, saudaraku, sampai mau bersujud, tetapi tokoh ini menolak. Kamu jangan bersujud. Aku sama denganmu. Artinya, saudaraku, ini sesama hamba, sesama yang harus menyembah Tuhan, pencipta langit dan bumi, Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, kita akan baca ayat yang ke-8. Ya, diulangi ayat 8 dulu. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Ayat 9. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Amin. Saudaraku, jadi siapa ketujuh tokoh ini? Saudaraku, siapa yang dimaksud ketujuh bintang di Wahyu pasal 1 ayat 16 ini? Siapa yang dimaksud dengan ketujuh guru di Wahyu pasal 10 itu? Saudaraku, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba. Saudaraku, ketujuh guru, ketujuh bintang itu, aku adalah hamba. Sama seperti engkau, Yohanes, dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Amin, saudaraku. Jadi, tokoh-tokoh di akhir zaman itu sangat menolak kalau dikultuskan. Saudaraku, duduk di kursinya nggak boleh, saudaraku. Nggak begitu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, tradisi yang sampai saat ini terjadi di bangsa Israel, di mana kalau sunatan anaknya dia mesti menyiapkan kursi kosong untuk Elia. Itu tradisi yang salah, yang pada puncaknya karena tradisi itu mereka itu menolak ketika Tuhan Yesus Kristus datang. Dia itu sudah datang, anak manusia itu sudah datang, Mesias itu sudah datang, tapi Yahudi, Israel tetap menolak karena mereka mengkultuskan Musa, mereka mengkultuskan Elia. Saudara yang dikasih Tuhan, oleh karena itu dengan tegas ketujuh guru, ketujuh bintang itu ketika mau dikultuskan, ada orang mau berlutut, saudaraku, itu menolak. Jangan engkau menyembah kepadaku. Saudaraku, saya juga kadang heran kalau ada orang yang begitu cintanya kepada pimpinan rohaninya, kemudian bersujud, saudaraku, betapa itu sebetulnya mencuri kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan berlutut, jangan bersujud di hadapanku. Aku sama seperti engkau, aku ini hamba, sama seperti engkau. Jadi ayat 9 saya baca ulang. Ini perkataan ketujuh guru, perkataan tokoh-tokoh akhir zaman yang dipakai oleh Tuhan. Itu orang-orang yang nggak mau mencuri kemuliaan Allah, orang-orang yang sepenuhnya memberikan kemuliaan bagi Tuhan, segala pujian bagi Tuhan Yesus Kristus. Saya baca lagi ayat 9, tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Saudaraku, malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10 pun bersikap seperti ini. Tidak akan mau dikultuskan, saudaraku. Kalau dia datang, dia tidak akan mau dikultuskan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kemudian ayat 10 dibacakan, Mas Michael. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Iya, kegenapan kitab Wahyu sudah dekat. Sudah, kita akan melangkah di dalam menggenapi jumlah yang ditetapkan oleh Tuhan. Orang-orang yang dimeteraikan dari suku bangsa non-Israel, kita sedang menunggu kegenapannya. Kemudian setelah ini kita akan meluncur dalam kegerakan besar di akhir zaman yang disebut dengan kegerakan kuda putih. Ketika kita menjangkau kembali bangsa Israel, kita membawa berita Injil kepada bangsa Israel. Israel yang menolak Kristus, Israel yang menolak Injil itu kita injili di akhir zaman dalam kegerakan besar di akhir zaman yang namanya kegerakan kuda putih. Saudaraku, itu ketika Tuhan memakai kita semua, bangsa non-Israel. Teristimewa di dalam nubuat Yesaya 46 itu digambarkan dari timur, bangsa dari timur yang berlambang unggas nasar, atau dalam bahasa aslinya disebut ayit, burung buas, karena di bahasa sana nggak ada namanya Garuda, jadi disebut sebagai ayit ya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi pemberhalaan kepada manusia ini sangat tidak baik. Saudaraku, Tuhan tidak berkenan. Saudaraku, meskipun yang diberhalakan itu memang orang kudus, seperti Elia yang kemudian dikasih tempat duduk kalau anak-anak Yahudi itu sunatan, saudaraku. Itu tradisi yang sebetulnya tidak tepat, saudaraku. Sudah yang dikasih Tuhan, jadi penting ya, jangan sampai memberhalakan manusia, jangan sampai memberhalakan hamba Tuhan meskipun dipakai dahsyat. Meskipun dia pernah bersaksi naik turun surga bumi sering, bahkan ada yang bawa minyak, ada macam-macam, saudaraku. Jangan memberhalakan hamba Tuhan, saudaraku, tetapi sembahlah Allah. Karena aku ini sama seperti engkau dan saudara-saudaramu para nabi dan semua mereka yang menuruti perkataan kitab ini, sembahlah Allah. Perkataan ketujuh guru itu seperti itu, saudaraku. Perkataan malaikat yang berwajah matahari, Wahyu pasal 10, itu juga seperti itu, nggak mau mereka dikultuskan itu, saudaraku. Jadi, saudaraku, penting, jangan mengkultus individukan manusia. Jangan terjadi pengkultusan. Kalau pemberhalaan terhadap pohon, terhadap patung, atau benda-benda lahiriah, tadi saya sampaikan, itu sangat mudah dikenali. Kemudian, dan puji Tuhan ya saudaraku, karena kecerdasan dan hikmat Tuhan, maka pemberhalaan yang lahiriah semacam itu, seperti pemberhalaan kepada pohon, patung-patung, benda-benda lahiriah, itu sudah jarang terjadi, saudaraku. Kemudian di akhir zaman juga ada pemberhalaan lain lagi, yaitu pemberhalaan terhadap harta, yang saat ini memang agak sulit disadari juga. Orang diperbudak harta, saudaraku, mengerjakan segala sesuatu itu mengejar duit, saudaraku, pontang-panting demi harta, saudaraku. Dan puncaknya nanti di akhir zaman, pemberhalaan terhadap harta ini akan terjadi di zaman di mana orang berlomba-lomba memperoleh kekayaan, atau disebut juga patung jual beli di akhir zaman, dan kemudian melupakan Tuhan. Orang itu kalau sudah ngurusi bisnis, saudaraku, sudah ngurusi usahanya, saudaraku, diingatkan, ayo kebaktian, saudaraku. Oh, besok itu saya mau ada jadwal meeting, saudaraku. Oh ya, baik, saudaraku. Hamba Tuhan begitu, saudaraku. Meskipun nanti itu kemudian yang berurusan Tuhan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ketika orang itu berlomba-lomba mencari kekayaan, itu kemudian lupa Tuhan. Ketika orang itu sibuk dengan dunianya, saudaraku, kemudian kalau diingatkan, ayo berbakti, waduh, saya sibuk sekali, harus ada meeting penting dengan pejabat itu, dengan itu, saudaraku. Alasannya macam-macam, saudaraku. Itu pemberhalaan di akhir zaman. Pemberhalaan kepada harta yang membuat manusia melupakan Tuhan, ini juga berbahaya. Kalau tadi pengkultus individuan itu berbahaya, sekarang pemberhalaan terhadap harta itu juga bahaya. Nggak bisa Pak Pendeta, saya nggak bisa kebaktian, nggak bisa persekutuan, karena saya harus menemui orang penting ini. Penting mana bertemu Tuhan di dalam persekutuan kudus dengan menemui orang penting itu, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, pikirkan ini baik-baik.
supaya saudara bisa memprioritaskan Tuhan, memperhatikan pekerjaan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kemudian pemberhalaan terhadap manusia itu juga terjadi. Pemberhalaan terhadap manusia ini juga terjadi. Ini adalah hal yang paling fatal dan puncaknya nanti terjadi di zaman Antikris, di mana secara fisik Antikris itu, saudaraku, secara fisik itu bisa menyerupai Tuhan Yesus, saudaraku. Bagaimana nanti kalau ternyata sosok Antikris itu wajahnya mirip Tuhan Yesus yang digambar-gambar itu? Apa tidak nanti seluruh dunia nanti akan takjub dan heran, saudaraku? Apalagi dia nanti penuh dengan rupa-rupa keajaiban, bisa menurunkan api dari langit. Coba bagaimana? Makanya disebut Antikris, saudaraku. Dia mirip, dia memalsukan pekerjaan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana nanti kalau Antikris itu bentuknya, wajahnya mirip Tuhan Yesus yang digambar-gambar itu, saudaraku? Dan puncaknya pemberhalaan terhadap manusia itu terjadi di zaman Antikris, di mana secara fisik bisa jadi Antikris itu menyerupai Tuhan Yesus. Mujizat-mujizat, saudaraku. Bukan mujizat ya, kalau dari kuasa kegelapan itu keanehan-keanehan, menyerupai, saudaraku. Bahkan karena begitu dahsyatnya orang itu, dia secara fisik juga menyerupai imam besar yang bisa duduk di bait Allah. Ini ditulis di dalam kitab suci, di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-15, saudaraku. Jadi dia secara fisik bisa mirip Tuhan Yesus, bisa menciptakan berbagai keanehan-keanehan juga, saudaraku. Bahkan saking dahsyatnya dia bisa duduk di bait Allah, saudaraku. Saking dahsyatnya Antikris di akhir zaman itu, saudaraku, bisa melakukan hal-hal tersebut secara fisik, menyerupai Tuhan Yesus. Kemudian di dalam keanehan-keanehan, di dalam berbagai hal yang aneh, saudaraku, dia menyerupai mujizat-mujizat yang datang dari Tuhan. Tetapi, saudaraku, tingkah lakunya itu binatang, saudara. Makanya di dalam kitab Wahyu disebut binatang itu muncul dari dalam laut, karena dia memalsukan kuasa, kehebatan Tuhan Yesus, tetapi perbuatannya, kelakuannya itu kelakuan binatang. Saudara, kita akan membaca 2 Tesalonika 2 ayat 1-4. 2 Tesalonika 2 ayat 1-4. Dibaca Mas Michael. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Iya. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Amin. Jadi menjelang akhir zaman ini, saat sekarang ini, kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh. Banyak orang itu yang kayaknya histeris, kayaknya mendapat ilham roh, tapi sebetulnya bukan, cuma histeria. Saudaraku, waspada dengan hal ini. Kayaknya nangis-nangis histeris, kayaknya sepertinya dipenuhi Roh Kudus, tetapi bukan, saudaraku, karena dia masih melakukan perbuatan-perbuatan binatang. Di dalam firman Tuhan dalam kitab Wahyu dikatakan seperti itu. Kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh. Jadi orang yang menyatakan mendapat ilham roh itu harus diuji, dan waktu akan mengujinya, maupun oleh pemberitaan atau surat. Kalau sekarang surat secara kertas nggak ada, ya, jarang, ya ada tapi jarang. Biasanya ditulis lewat surat elektronik atau bisa lewat WhatsApp dan lain sebagainya, yang menyatakan mendapat ilham roh begini, seolah-olah itu dari Tuhan, seolah-olah itu dari rasul-rasul Kristus. Tetapi ternyata bukan. Di akhir zaman akan terjadi seperti itu, histeria yang memunculkan seolah-olah penglihatan, seolah-olah ilham roh, tetapi bukan. Mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat yang ketiga dibaca.
Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun Iya. juga. Jadi hal-hal tersebut bisa menyesatkan orang. Ya, terus? Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa, 4. yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Amin. Jadi antikris di akhir zaman itu, ia duduk di bait Allah. Ia bahkan secara fisik boleh jadi menyerupai Tuhan Yesus yang ada di gambar-gambar itu. Betapa nanti orang tidak akan takjub dan heran, saudaraku. Dia duduk di bait suci, dia pemimpin bait suci, tetapi saudaraku kelakuannya binatang. Wahyu pasal 13 ayat 1 dan seterusnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Ini bisa juga dibaca di Matius pasal 24 ayat yang ke-15 dan seterusnya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ini pengkultus individuan itu nanti puncaknya itu antikris, ya. Antikris itu minta disembah. Tapi kalau 7 bintang, malaikat yang berwajah matahari di Wahyu pasal 10 itu dia nggak mau ketika mau disembah oleh Rasul Yohanes. Jangan menyembah, jangan memberhalakan aku ini hamba seperti kamu, aku ini hamba yang melayani Tuhan seperti para nabi-nabi terdahulu. Tokoh-tokoh akhir zaman yang dipakai oleh Tuhan seperti itu. Tetapi orang-orang yang dipengaruhi oleh roh antikris, dia suka meninggikan diri. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Nanti orang itu jadi lupa menyembah Tuhan, tetapi dia jadi menyembah oknum tersebut, oknum antikris. Jadi pemberhalaan itu nanti membuat orang itu kurang memuliakan Tuhan, tetapi justru memuliakan orang-orang yang diidolakannya. Menyubio-nyubio bahasa Jawanya begitu, saudaraku. Pimpinan-pimpinan rohaninya, saudaraku, seperti Elia dielu-elukan sampai melupakan Mesias. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi demikian ya, jangan sampai kita memberhalakan manusia, karena itu sangat tidak baik. Antikris itu nanti adalah puncak dari pemberhalaan terhadap manusia, dia minta disembah. Kalau 7 tokoh nggak mau, saudaraku, 7 bintang nggak mau, jangan kamu menyembah. Aku adalah hamba seperti engkau, dan seperti juga para nabi-nabi terdahulu dari awal yang kita baca tadi. Saudara, kita sekarang akan membaca Wahyu pasal 13 ayat 1 sampai yang ke-4. Ini antikris di akhir zaman. Wahyu 13 1 sampai dengan 4 dibaca, Mas Michael. Binatang yang keluar dari dalam laut. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Iya, terus? Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul, dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya, dan kuasaannya yang besar. Amin. Saudaraku, jadi antikris yang bisa jadi nanti wajahnya, blegernya, bentuknya itu menyerupai Tuhan Yesus, dengan memiliki berbagai macam keanehan, bisa menurunkan api dari langit, bisa mengobati orang, menyembuhkan orang, dan lain sebagainya. Itu, saudaraku, orang yang sedemikian kayaknya itu luar biasa sekali, saudaraku, tetapi rupanya tingkah lakunya itu tingkah laku binatang. Dia memerintahkan berbagai macam kekejian, pembunuhan terhadap orang-orang kudus. Kalau saudara membaca di dalam Wahyu 13 ayat 1 dan selanjutnya ini, saudaraku, antikris itu nanti memerintahkan untuk membunuh orang-orang kudus, berperang melawan orang-orang kudus. Dan sifat kejahatannya itu perpaduan antara kejahatan laksana macan tutul, laksana beruang, laksana singa, dan naga. Jadi perpaduan 4 binatang ya. Ini berbeda dengan penampilan Tuhan Yesus sebagai Raja, hamba, anak manusia, dan anak Allah. Tuhan juga tampil di dalam
4 sosok ya, sebagai raja itu Injil Matius, sebagai hamba itu Injil Markus, sebagai anak manusia itu Injil Lukas, kemudian sebagai anak Allah itu Injil Yohanes. Nah, antikris ini saudaraku, penampilannya semuanya buruk dan jahat, seperti beruang. Jadi sepak terjang atau kakinya itu seperti beruang, begitu ganas mencakar ke sana kemari. Mulutnya seperti singa, menerkam ke sana kemari, menelan ke sana kemari. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tipu muslihatnya, kecerdikannya seperti naga. Naga itu dulu yang menipu Hawa ketika di Taman Eden ya. Saudaraku, jadi saya memberitahu pada saudara, ketika Hawa itu mengaminkan apa yang dikatakan ular, memakan buah yang dilarang Tuhan itu, saudaraku, maka pertama kali terjadi dosa. Jadi saudara itu jangan mudah mengaminkan segala sesuatu kalau saudara belum mendengar, saudara belum mengerti dengan pasti. Saudaraku, saudara jangan mudah mengaminkan segala sesuatu. Aminkan sesuatu yang datang dari Allah. Ya, saudaraku, segala sesuatu yang datang dari Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya, ayat 3 dan 4, ini ayat terakhir. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Terus? Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Amin. Saudaraku, jadi antikris itu dia memang suka disembah, dia minta disembah, dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu, dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini, dan siapakah yang dapat berperang melawan dia. Bayangin saudaraku, nanti kalau di bait suci itu duduk orang yang mirip wajahnya dengan Tuhan Yesus, memiliki kehebatan-kehebatan yang luar biasa, dalam tanda kutip memiliki mujizat-mujizat yang begitu dahsyat juga, saudaraku. Nanti akan banyak sekali orang yang ikut dia, saudaraku. Oleh karena itu, sekarang saya peringatkan pada saudara, di dalam kegerakan Kitab Wahyu, sebelum kita melakukan apa yang terjadi di dalam Kitab Wahyu ini, terutama hal-hal yang positif dari Kitab Wahyu ini, hendaknya kita menjadi penggenapnya, saudaraku. Maka saya mengingatkan pada saudara, terlebih dahulu saudara jangan memberhalakan manusia, meskipun itu 7 guru, meskipun itu malaikat yang berwajah matahari. Kalau mereka betul-betul, saudaraku, kalau tokoh-tokoh itu betul-betul utusan Tuhan, mereka nggak akan mau disembah, apalagi dikultuskan. Saudaraku, Elia pun kalau masih ada itu nggak mau, saudaraku, ditaruh dikasih kursi itu supaya orang Israel kemudian mengkultuskan dia, karena Elia sekarang sudah berada di satu alam yang disiapkan oleh Tuhan di surga, diangkat ke surga. Jadi naik turun ke surga itu nggak sembarangan waktu ya, saudaraku. Bahkan juga kebangkitan itu juga tidak sembarangan waktu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi di sini saya memperingatkan saudara supaya saudara jangan mengkultuskan manusia. Elia itu nggak mau, saudaraku, kalau seandainya dia boleh menampakkan diri kemudian ngomong, kamu jangan nyiapin kursi bagiku, gitu. Tapi itu memang nggak diperbolehkan oleh Tuhan turun pada saat ini kemudian ngomong seperti itu, saudaraku. Elia nggak mau diperlakukan seperti itu, saudaraku. Apalagi 7 tokoh akhir zaman itu nggak akan mau dibegitukan juga, saudaraku. Dikultuskan gitu nggak mau, karena mereka sadar kedudukannya itu. Aku adalah hamba, seperti yang ditulis dalam Kitab Wahyu pasal yang ke-22 tadi, di awal sudah kita baca tadi ya, saudaraku. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ini perkataan ke-7 guru, saudaraku, tidak mau dikultuskan. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.